Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal kiram, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum wa yahdikumullahu jami'ah. Pada sesi yang kedua ini kita membahas keutamaan tauhid dan ahlut tauhid. Yang pertama, at-tauhid huwa min a'zamil asbabil ladzi yuhsalu bihi maghfiratun min Allah. Tauhid merupakan di antara sebesar-besar sebab, seagung-agung sebab yang dengannya seseorang bisa mendapatkan ampunan dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan kita tegaskan, Allah tidak akan memberikan ampunan kecuali untuk orang yang bertauhid. Ampunan Allah hanya untuk ahlut tauhid, selain dari itu tidak. Dan kita akan sebutkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan tentang itu. Yang pertama, surat Muhammad ayat 19. Surat Muhammad ayat 19. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, makna fa'lam adalah ta'allum, pelajarilah, ilmuilah, ketahuilah. Apa yang dipelajari, apa yang diketahui? La ilaha illallah. Karena dia bukan sekedar kalimat yang diucapkan dengan bibir, dengan lisan, tapi ada ilmu yang terkandung di dalamnya. Maka pelajarilah. Karena itulah ayat ini Allah mulai dengan fa'lam. Jadi kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah bukan untuk dipakai berzikir. Fa'lam annahu la ilaha illallah, bukan itu ayat. Surat Muhammad ayat 19. Allah Ta'ala katakan fa'lam, pelajarilah, ilmuilah, ketahuilah. Apa itu? Annahu la ilaha illallah. Karena itu para ulama menyebutkan dalam kalimat la ilaha illallah ada beberapa hal yang harus dipelajari. I'rabnya, maknanya, rukunnya. Kemudian persyaratan dan konsekuensinya. Kemudian pembatal-pembatalnya. Karena kalau seseorang tidak mempelajarinya, boleh jadi dia mengucapkan la ilaha illallah, ternyata telah dibatalkan ucapannya itu oleh perbuatannya tanpa dia sadari. Padahal dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia batalkan dengan perbuatannya tanpa dia sadari. Karena itu perlu dia diilmui. Dan setelah Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, pelajarilah, ilmuilah la ilaha illallah, baru Allah Ta'ala perintahkan wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah atas dosa engkau. Minta ampunlah untuk dosa-dosa engkau. Menunjukkan apa? Setelah tauhid, baru Allah perintahkan istighfar, minta ampun. Di dalamnya terkandung makna bahwa ampunan baru akan diberikan setelah tauhid. Ampunan baru akan diberikan oleh Allah Ta'ala setelah
tauhid itu diperoleh. Dan di antara dalil yang lain yang menunjukkan firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Allah taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Di hari kiamat itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Harta tidak akan mampu di hari kiamat nanti menebus diri seseorang dari azab Allah. Tidak akan mampu anak-anaknya mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga Allah. Tidak bisa. Tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah membawa qalbun salim, hati yang selamat. Kebanyakan orang hari ini ketika dikatakan qalbun salim, yang terbayang apa? Hati yang selamat dari riya, dengki, hasad, ujub. Lihatlah kepada tafsir. Itu boleh jadi termasuk ke dalamnya, tapi bukan itu yang utama. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa yang dimaksud orang yang datang kepada Allah dengan membawa qalbun salim, itulah yang mendapatkan ampunan Allah di hari kiamat, itulah yang selamat dari azab Allah, itulah orang yang masuk ke surganya Allah, yang membawa qalbun salim. Kata Imam Ibnu Katsir, ai salimin minad danas wasyirk, selamat dari noda-noda dan kesyirikan, selamat dari kesyirikan. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ila man atallaha biqalbin salim, yakni yashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadati melainkan Allah. Dia menjumpai Allah dengan hati yang bertauhid. Dan kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, salamatul qalbi minasyakki fi tauhidillah, selamat hati itu dari keraguan-raguan tentang tauhid kepada Allah. Berarti dia telah yakin bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk diberikan kepadanya ibadah. Itulah yang dikatakan qalbun salim. Maka hati yang selamat yang pertamalah yang selamat dari kesyirikan. Tapi lihat, sebagian orang hari ini bicara tentang tazkiyatun nufus, kesucian jiwa. Pembicaraan mereka tentang apa? Tentang akhlak. Suci hati dari iri, dari dengki, dari hasad, dari riya, dari ujub. Itu iya juga. Tapi bukan itu yang paling utama. Itu keduanya. Nomor sekiannya. Kesucian jiwa yang pertama apa? Suci jiwa dari najis yang paling besar, syirik. Karena kalau ini ada, celakalah seseorang, tidak bermanfaat seluruh amalannya. Dan Allah tidak akan memberikan ampunan kecuali kepada ahlu tauhid. Bahkan ahlu syirik Allah tidak akan mengampuninya. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, di antaranya ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya, tapi Allah ampuni dosa selain syirik. Menunjukkan apa? Untuk ahlu syirik, innallah la yaghfiru, Allah tidak akan memberikan ampunan. Kalau apa? Kalau dia meninggalkan dunia ini membawa dosa syirik sebelum dia bertaubat. Ada seseorang, dia senantiasa melakukan dosa besar, tapi dia tidak pernah melakukan dosa syirik. Misalnya habis berjudi, mati sebelum bertaubat. Manhaj Ahlus Sunnah, pendapat Ahlus Sunnah dalam hal ini, apakah orang yang mati habis minum khamar, habis berjudi tanpa dia sempat bertaubat, mati, dia kekal di neraka atau tidak? Manhaj Ahlus Sunnah mengatakan dia diserahkan kepada masyiatullah, kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah berikan ampunan kepadanya walaupun dia mati dalam keadaan tidak bertobat. Dan kalau Allah kehendaki, Allah azab dia tetapi tidak kekal di dalam neraka.
Dan ada orang baik sama tetangga, baik sama manusia, tidak pernah berjudi, tidak pernah minum khamar. Tapi apa? Melakukan perbuatan syirik, menyembelih untuk selain Allah. Habis membawa ayam, pergi ke rumah dukun, apa kata dukun? Engkau cari ayam hitam, matanya hitam, kukunya hitam, bulunya hitam, semuanya hitam, lidahnya hitam. Lalu pergilah ke tepi hutan sana, sembelihlah dia pada waktu maghrib, maka penyakit engkau akan sembuh. Dilakukannya. Dia sembelih untuk selain Allah. Dan setelah itu langsung dia ditabrak oleh motor, mati. Sepulang dari sana, sebelum sempat bertaubat. Di mana tempatnya? Itulah yang dimaksud oleh ayat ini. Mati dalam keadaan melakukan syirik tanpa sempat bertaubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukan Allah. Kalau Allah tidak memberikan ampunan, berarti apa? Berarti haram baginya masuk ke dalam surga selama-lamanya. Dan kekal dia di dalam neraka selama-lamanya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Innahu man yushrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya siapa saja yang mempersekutukan Allah, siapa saja, tidak peduli, maka Allah haramkan surga untuknya. Berarti dia tidak akan pernah masuk surga. Dan di tempat tinggalnya adalah neraka. Seandainya seseorang masuk neraka selama 1 miliar tahun. 1 hari itu berapa? 1 hari di akhirat 1000 tahun. Ini 1 miliar tahun untuk ukuran akhirat. 1 miliar itu berapa nolnya? Hah? 9. 1 triliun? 12. Ada enggak batasnya itu? Ada batasnya itu. Seandainya dikatakan si fulan masuk neraka 1 miliar tahun, masih ada batasnya. Tapi kalau dikatakan khalidina fiha abada, dalam ilmu matematik itu dinamakan bilangan tak terhingga yang tidak ada batasnya. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak ada batas penungguannya. Di mana itu? Bagaimana kondisi orang yang kekal dalam neraka yang tidak ada batas akhirnya, waliyadzubillah? Maka dosa apa yang membuat bisa seperti itu? Kufur dan syirik, yang membatalkan iman, yang membatalkan Islam. Adapun dosa-dosa besar, tidak. Bukankah dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW menceritakan di zaman Bani Israel, seseorang yang membunuh 99 orang, digenapkan menjadi 100. Dahsyat dah dosanya. 100 orang dia bunuh. Terakhir ahli ibadah dia bunuh. Tetapi syirik tidak pernah dia lakukan. Allah berikan ampunan untuknya. Inilah pentingnya tauhid. Tauhid sebesar-besar sebab mendapatkan ampunan dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan lihat hadis qudsi di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, dan dalam lafaz yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku, kata Allah, membawa dosa sepenuh bumi. Sepenuh bumi. Berapa beratnya itu, Pak? Ada yang mampu menimbang berapa ton berat Gunung Merapi di Bukit Tinggi? Ini sepenuh bumi dosanya. Seandainya ada orang membawa dosa sebanyak itu, summa laqitani, kemudian engkau datang kepadaku di hari kiamat, la tusyriku bi syai'a, tetapi engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan datang kepada engkau membawa dosa, membawa ampunan sebanyak itu pula. Sepenuh bumi dosa engkau, aku bawakan ampunan sepenuh bumi pula. Artinya apa? Semua dosa engkau aku ampuni jika engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah. Dan dalam lafaz yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, man laqiyani biqurabil ardi khati'ah, siapa yang datang menjumpaiku membawa dosa, kesalahan sepenuh bumi, la yusyriku bi syai'a, tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun, laqituhu bimisliha maghfirah, aku pun akan menjumpainya dengan ampunan semisal itu pula. Menunjukkan bagaimanapun besarnya dosa,
selagi tidak mempersekutukan Allah, Allah berikan untuknya ampunan. Maka syirik ini tidak main-main Bapak Ibu. Jangankan kita ya, kita Nabi dan Rasul tidak, bapak kita bukan pula Nabi dan Rasul. Sedangkan para Nabi dan Rasul diancam oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat dalam surat Az-Zumar, tidak salah ya, ayat 25. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau hai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau, itu kepada para nabi dan rasul sebelum engkau. Apa yang Allah wahyukan? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau mempersekutukan aku, jika engkau melakukan syirik, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Az-Zumar ayat 65. Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau melakukan perbuatan syirik, hai Muhammad, hai para nabi dan rasul, la yahbatanna amaluka, hapuslah seluruh amalan engkau. Wala takunanna minal khasirin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Merugi mendapat azab Allah, kekal di dalamnya, dan merugi amalnya ditolak, dan merugi tidak akan pernah masuk ke dalam surganya. Siapa yang Allah katakan ini? Para nabi dan rasul yang Allah ancam. Kalau para nabi dan rasul saja yang amalannya begitu luar biasa, pahalanya begitu banyak, kalau melakukan kesyirikan hapus, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang bukan para nabi dan rasul? Karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam surah Ibrahim berdoa. Apa di antara doanya? Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikan negeri Makkah ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Padahal beliau nabi dan rasul. Anak keturunan beliau juga nabi dan rasul, Ismail dan Ishak. Tapi beliau berdoa, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Menunjukkan tidak boleh ada seorang pun merasa aman dari perbuatan syirik. Kalau para nabi dan rasul saja khawatir tentang itu, maka kita yang bukan para nabi dan rasul lebih layak untuk khawatir tentang itu. Dan terakhir dalam bab ini, hadis berikutnya, hadis yang dikeluarkan diantaranya oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, hadis yang sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Akan didatangkan nanti satu laki-laki dari kalangan umatku di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat, akan dipanggil. Fayunsharu lahu 99 sijlan. Lalu dibentangkan untuknya 99 catatan keburukannya, catatan dosanya berapa? 99 lembar. Kullu sijlin minha maddal basar. Satu lembar panjangnya sejauh mata memandang. Kalau berdiri di tepi pantai, sejauh mata memandang berapa kilo? Satu lembar sejauh itu, isinya dosa dan keburukan saja. Dosa dan keburukan, jumlahnya 99. Kemudian didatangkan laki-laki ini dan dikatakan oleh Allah Ta'ala, hal tunkiru min hadhihi syai'ah? Adakah satu dosa saja di antara 99 lembar ini, satu saja yang engkau ingkari, yang tidak engkau akui? La ya Rabb, tidak ya Allah, semuanya saya akui. Allah mengatakan, azlamatka katabatil hafizun? Ataukah malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk itu telah menzalimi engkau? Itu engkau tidak ada berbuat dosa dicatat dosa? Engkau tidak ada melakukan maksiat dicatat maksiat? La ya Rabb, tidak ada ya Allah, semuanya benar. Allah katakan, allaka uzrun, allaka al-hasanah.
Adakah engkau memiliki uzur, alasan? Adakah di sisi engkau satu kebaikan saja? Maka tidak bisa lagi laki-laki ini menjawab. Penuh dengan ketakutan. Lalu Allah katakan, laka indana hasanah. Engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Wa innahu la zulma alaika al-yawm. Dan engkau tidak akan dizalimi hari ini. Fatukhraju lahu bitaqah. Maka dikeluarkanlah satu bitaqah, satu kartu kecil. Karena itu hadis ini di sisi para ulama dikenal dengan nama hadis bitaqah. Kartu kecil, kertas kecil yang tertulis di situ, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu ditegakkanlah mizan, daun timbangan amal. 99 catatan keburukan ini diletakkan di satu daun timbangan. Dan satu kertas kecil yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diletakkan di satu timbangan yang lain. Maka fatoshatis sijilat wasaqulatil bitaqah. Ternyata yang berat adalah satu kartu kecil bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menunjukkan bagaimanapun banyaknya dosa, selagi tauhid itu ada dan dibawa sampai meninggalkan dunia ini, maka insya Allah itu diharapkan menjadi sebab Allah berikan kepada seseorang ampunan Allah. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau menyebutkan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia berilmu, lihat, man mata wa huwa ya'lamu. Siapa yang mati dalam keadaan dia berilmu. Berilmu tentang apa? Annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Berarti dia bukanlah sekedar ucapan. Kemudian yang kedua, keutamaan tauhid yang kedua, bahwa dia merupakan sebab diperolehnya keamanan dunia dan akhirat. Tauhid merupakan sebab datangnya keamanan dunia dan akhirat. Di antara dalilnya, surat Al-An'am ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, itu yang bertauhid, yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezoliman, merekalah orang yang mendapatkan keamanan dan merekalah orang yang mendapatkan petunjuk. Para sahabat ketika turun ayat ini, mereka menjadi resah. Dan mereka berat bagi mereka ayat ini. Karena mereka memahami siapa pula yang tidak melakukan kezaliman. Sedangkan ayat ini mengatakan orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman. Maka mereka datang kepada Rasul SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yalbis imanahu bizulmin. Siapa pula di antara kami yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman? Semua kami pernah melakukan kezaliman. Ada yang meminum keras, ada yang pernah membunuh, berzina dan sebagainya. Banyak kezalimannya di masa lalu. Siapa pula yang selamat dari itu? Lalu Nabi mengatakan, innahu laisa bidzaka. Bukan seperti itu. Laisa kama tu'nun, bukan seperti yang kalian sangka. Ala tasma'u ila qawli Luqman li ibnihi. Tidakkah kalian mendengar apa yang diucapkan Luqman kepada anaknya? Apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan persekutukan Allah. Sesungguhnya syirik kezaliman yang amat besar. Maka jadilah surat Al-An'am ayat 82 langsung ditafsirkan oleh Nabi SAW dengan surat Luqman ayat yang ke-13.
Yakni kezoliman yang dimaksud dalam surat Al-An'am 82 adalah syirik. Karena Allah mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezoliman yang amat besar. Kenapa dikatakan syirik kezoliman yang amat besar? Karena yang dizolimi adalah hak Allah. Si fulan mengambil harta si fulan, zalim tak? Zalim. Lalu bagaimana kalau yang diambil itu hak Allah diberikan kepada makhluk? Apa hak Allah? Hak Allah adalah dialah yang diibadati. Kepadanya lah bertawakal, kepadanya lah berdoa, untuknya lah sembelihan, untuknya lah nazar, dan seterusnya. Untuknya lah ruku dan sujud. Tetapi diberikan kepada selain Allah. Padahal itu hak Allah. Maka ini dikatakan zalim. Dan yang dizalimi adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka syirik kezaliman yang amat besar. Berarti siapa yang tidak mencampur adukkan tauhidnya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, merekalah yang mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan merekalah yang senantiasa mendapatkan hidayah. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam majmu' fatwanya beliau mengatakan, dan perlu kita renungkan perkataan beliau ini. Apa kata beliau rahimahullah? Wa man tadabbara ahwalal alam, siapa yang mentadaburi, merenungi kondisi alam semesta ini, fawajada anna kulla solahin fil ard, niscaya dia akan mendapati bahwa seluruh kebaikan yang ada di permukaan bumi ini, fasababuhu tauhidullah wa ta'atu rasulih, maka sebabnya adalah karena mentauhidkan Allah dan karena mentaati Rasulnya. Jadilah tauhid apabila dia terrealisasi, sebab datangnya kemakmuran, kebaikan seluruhnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri amanu, bertauhid, beriman, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang Allah larang dan mentaati perintah Allah, niscaya Allah bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Beliau mengatakan berikutnya, dan siapa yang mentadaburi kondisi alam semesta ini, fawajada anna kulla syarrin wa bala'in wa fitnatin wa qahtin wa taslitil adu, niscaya dia akan mendapati bahwa seluruh keburukan, bala, musibah, fitnah, kekeringan dikuasai, dijajah oleh musuh. Fasababuhu ad-da'watu li ghairillah wa mukhalafatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah karena beribadah kepada selain Allah, karena syirik, dan karena menyelisihi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan ini ketika menjelaskan ayat yang berbunyi, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan perbuatan manusia. Orang yang hanya menggunakan akalnya tidak akan mampu menemukan apa pula hubungannya gempa bumi, tsunami dengan syirik. Tak akan mampu dia menemukan kalau dia hanya mempergunakan akal semata. Tapi kalau melihat kepada ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan menemukan gempa bumi, tsunami, bencana, musibah alam semesta, longsor dan sebagainya, banjir dan sebagainya, maka sangat erat hubungannya dengan syirik yang dilakukan oleh manusia. Bahkan umat-umat terdahulu Allah binasakan mereka karena apa? Karena perbuatan syirik yang mereka lakukan. Dan sebaliknya, apabila tauhid itu diwujudkan, maka terwujudlah keamanan, kedamaian. Karena itulah Nabi Ibrahim dalam doa yang kita sebutkan tadi menggandengkan antara keamanan dengan jauh dari perbuatan syirik.
Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman damai. Dan setelah itu beliau mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Menunjukkan apabila syirik datang, tercabutlah rasa aman. Bahkan hari ini sampai-sampai orang yang datang ke masjid tidak dia merasa aman kalau sandalnya di luar masjid hilang. Betul tak? Tidak ada keamanan. Kalau motornya hilang, tidak ada rasa aman. Dan yakinlah bagaimanapun misalnya dibikin pos polisi di setiap 50 meter. Itu kan jarak tiang listrik itu. Jarak tiang listrik. Seandainya ada pos polisi di setiap 50 meter, apakah keamanan yang terwujud? Tidak, yakinlah tidak. Jangankan rumah polisi pun dimaling, masuk maling. Jangankan itu. Maka teorinya bagaimana? Pakai teori Al-Quran. Rasa aman akan terwujud kalau tauhid itu terwujud. Bahkan seandainya seseorang menemukan emas di tengah jalan, ketika tauhid telah terwujud, tidak dia akan mengambilnya untuk kepentingan dirinya. Mungkin dia akan memberikannya kepada orang yang punya. Siapa pemiliknya? Karena yang menghalangi dari kemungkaran itu apa? Tauhidnya, bukan polisinya, tetapi tauhidnya. Inilah konsep Al-Quran. Karena itulah senantiasa kita gagal dan gagal mewujudkan rasa aman. Disebabkan kita hanya menggunakan konsep akal kita dan tidak mau menggunakan konsep yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wahum muhtadun. Lihat akhir dari ayat Al-An'am 82. Dan merekalah yang mendapatkan hidayah. Di sini bentuknya, kalau dalam bahasa Arab ini namanya jumlah ismiyah. Hum muhtadun. Dan ahli bahasa mengatakan bahwa jumlah ismiyah tufidu alal istimrar. Menunjukkan terus-menerusnya sesuatu itu. Berarti apa? Hidayah yang dimaksud di sini terus-menerus didapat oleh orang yang bertauhid. Dan apabila tauhid ini tercabut, maka tercabut pula lah hidayah. Dan tidak kita katakan seseorang mendapat hidayah kecuali setelah dia bertauhid. Oh, si fulan sekarang tidak mau lagi dia berjudi. Si fulan tidak mau lagi dia minum khamar. Dia telah dapat hidayah. Belum tentu. Ketika dia berhenti berjudi, berhenti riba, berhenti minum khamar, belum kita katakan dia bertauhid. Itu berhenti namanya. Berhenti berbuat dosa baru. Tapi belum dikatakan dia mendapatkan hidayah. Sampai dia mentauhidkan Allah. Karena hidayah adalah tauhid itu sendiri. Jadi seseorang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang bertauhid, baru setelah itu yang berikutnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi tauhid adalah sebab datangnya hidayah. Kemudian yang terakhir, tambahkan satu lagi. Tauhid adalah sebab persatuan umat. Jadi da'i yang menyeru kepada tauhid adalah da'i yang menyeru kepada hidayah. Adalah da'i yang menyeru kepada persatuan. Bukan sebaliknya. Dalil yang menunjukkan akan hal itu. Lihat bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 31 dan 32. Di akhir ayat 31 Allah Ta'ala mengatakan, wala takunu minal musyrikin. Janganlah engkau menjadi orang-orang musyrik. Termasuk orang-orang musyrik. Bagaimana orang musyrik itu? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu orang-orang yang telah memecah belah agama mereka sehingga menjadi bergolongan-bergolongan. Ayat ini kata sebagian mufassir terkait dengan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Karena mereka secara asal beragama di atas agama tauhid.
turun kepada mereka Taurat dan Injil yang menyeru kepada tauhid, tetapi mereka tidak mau mentauhidkan Allah, menyimpang dari tauhid. Nasrani mengatakan Isa Al-Masih ibnu Maryam adalah anak Allah. Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Menyimpang mereka dari tauhid. Akhirnya wakanu syi'a, mereka menjadi bergolong-golongan. Terpecahlah Yahudi menjadi 71 golongan. Terpecahlah Nasrani menjadi 72 golongan. Dan terpecahlah umat Nabi SAW menjadi 73. Terpecah dalam apa? Dalam akidah. Menunjukkan ketika akidah tauhid menyimpang, maka ketika itu terjadilah perpecahan di tengah kaum muslimin. Dan karena itulah dai yang menyeru kepada tauhid pada hakikatnya adalah dai yang menyeru kepada persatuan kaum muslimin. Namun zaman telah terbalik, ukuran telah terbalik. Hari ini orang yang menyeru kepada tauhid dikatakan sebagai apa? Dai pemecah belah umat. Dan memang zaman itu telah dikabarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yukadzabu fiha as-shadiq wa yusaddaqu fiha al-kadzib. Dibenarkan di zaman itu para pendusta dan didustakan orang yang benar. Wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Dikhianati orang yang amanah dan diberi amanah para pengkhianat. Dan para ulama ketika mensyarah hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, yaitu inqilabul mawazin, terbaliknya segala ukuran. Ukuran itu telah terbalik. Orang yang jujur dikatakan pendusta, pendusta dikatakan orang jujur. Pengkhianat diberi amanah, orang yang amanah dikhianati. Orang yang melakukan perbuatan syirik dikatakan pemersatu umat. Tapi orang yang menyeru kepada tauhid dikatakan pemecah belah umat. Inilah zamannya yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, karena waktu jua yang membatasi, kita cukupkan demikian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apakah perlu kita tambahkan sesi tanya jawab beberapa menit? Silakan jika ada di antara ikhwah Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan, ada waktu beberapa menit, kita persilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang dimaksud toleransi di dalam Islam? Ketika serombongan orang-orang musyrik datang kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad," mereka mengatakan, "Hai Muhammad, ta'budu alihatana sanatan, na'budu ilahaka sanatan." Engkau sembah Tuhan-Tuhan kami, sesembahan kami selama 1 tahun. Kami sembah pula Tuhan engkau selama 1 tahun. Gimana? Kita kerjasama aja Muhammad. Kami sembah Tuhan engkau, engkau sembah pula Tuhan kami. Lalu Nabi SAW tidak menjawab, menunggu datangnya wahyu. Dan datanglah wahyu yang sangat menyakitkan hati orang-orang musyrik. Apa kata Allah Ta'ala? Qul, katakan kepada mereka, hai Muhammad, sampaikan kepada mereka. Apa yang disampaikan? Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Allah tidak mengatakan ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Tidak. Allah panggil mereka dengan menyebutkan sifat yang ada pada mereka. Kenapa? Menyebutkan sifat itu lebih mengena dari hati. Kalau dia sifat buruk, lebih menyakitkan hati. Kalau dia sifat yang baik, lebih menyentuh hati. Si fulan namanya Ahmad, sifatnya jujur. Kalau kita panggil dia, wahai anak yang jujur, kena hatinya itu. Ada orang si A,
dia penipu. Coba kita panggil, wahai penipu. Terhina dia. Maka Allah panggil orang-orang musyrik dengan panggilan yang menyakitkan mereka. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Cobalah kalau kita hari ini, kalau tidak mengetahui itulah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, mungkin kita akan mengatakan, tak tahu Allah ni cara memilih kata-kata yang agak lunak lah sedikit, yang agak beretika lah sedikit, janganlah terlalu keras. Tapi di firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, katakan hai Muhammad kepada mereka, qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan pernah selama-lamanya mengibadati apa yang kalian ibadati. La, penafian yang datang setelah itu fi'il mudhari' a'budu. Ini penafian yang bersifat takbid selama-lamanya. Mendengar hal ini langsung patah hati orang-orang musyrik, tidak ada lagi harapan. Kalau dah ini dikatakan tidak ada lagi harapan, tidak mungkin lagi kita membujuk Muhammad, tidak mungkin lagi. Karena mereka tahu ketika dikatakan la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Maka inilah konsep yang ada dalam Islam. Kita tidak boleh masuk dalam wilayah peribadatan mereka, dan tidak ada namanya toleransi di dalam ibadah. Namun toleransi yang dimaksud dalam Islam adalah silahkan kalian amalkan agama kalian, kami tidak akan mengganggu kalian, kami tidak akan menghancurkan rumah-rumah ibadah kalian. Akan tetapi kami tidak akan ikut tata cara ibadah kalian. Kami tidak akan mengatakan kepada kalian, oh selamat Natal. Tidak. Kami tidak akan ikut kepada proses ibadah yang kalian jalani. Lakum dinukum waliyadin. Namun hari ini ada orang yang ingin menyamarkan hakikat ini, yang mungkin mereka namakan dengan istilah apa? Apakah toleransi beragama namanya? Yang mereka galakkan diskusi-diskusi antar agama, bahkan ada namanya jurusan perbandingan agama. Ini jurusan yang sangat berbahaya. Kalau perbandingan mazhab bagus, tapi perbandingan agama ini jurusan yang sangat berbahaya, yang tidak layak anak-anak muslim masuk ke dalam jurusan ini. Kenapa? Bagaimana memperbandingkan sesuatu yang tidak sama? Bagaimana memperbandingkan agama syirik dengan agama tauhid? Kalau ingin berbanding-banding juga, bandingkanlah emas 18 karat dengan emas 24 karat. Bisa diperbandingkan. Tapi membandingkan antara intan dengan tai kambing, tidak bisa diperbandingkan. Orang yang memperbandingkan, menghabiskan harinya mengkaji apa ya perbedaan antara tai kambing dengan intan, ini orang bodoh namanya. Tapi kalau dia memperbandingkan antara emas 18 karat dengan 24 karat, ini masih sejenis dan selevel lah. Karena itu tidak mungkin dikatakan apa perbandingan Islam dengan agama-agama yang lain. Ini tidak perlu dikaji. Karena ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka ingin mengatakan, oh ternyata kita sama. Sama apa? Sama-sama menginginkan kebaikan menuju yang baik. Sehingga lahirlah kaedah mereka. Tidak usahlah kita terlalu permasalahkan perbedaan akidah itu. Tidak satu jalan ke Roma. Yang penting tujuan kita sama. Yang penting kita sama-sama untuk kebaikan. Engkau mau menyembah kuburan, silahkan. Tujuan engkau kan baik juga. Engkau mau menyembah berhala, silahkan. Tujuan engkau kan baik juga. Tidak mungkin kita katakan seperti ini. Karena dalam Islam, niat yang baik, tujuan yang baik harus dengan cara yang juga baik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Silakan, ada yang lain? Cukup. Kalau kajian tauhid ini sebenarnya tidak akan pernah cukup sekali, dua kali, tiga kali pertemuan. Apalagi kalau kita bahas misalnya syarah dari kalimat la ilaha illallah secara tuntas dengan perinciannya. Kemudian syarah dari kalimat Muhammadur Rasulullah
secara tuntas dengan perinciannya. Dan kajian kita ini hanya dalam bentuk memotivasi kita semua agar marilah kita pelajari kembali din agama kita. Karena banyak sebenarnya dalam agama kita, ini perkara-perkara yang penting yang mungkin kita belum mengetahuinya. Dan orang yang mempelajari agama, apa kata Nabi SAW? Man salaka tariqan, siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia menginginkan ilmu, mencari ilmu dengan cara menempuh metode atau jalan tersebut, apa janji Nabi SAW? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Bahkan terakhir tertambahkan satu hadis yang dikeluarkan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan menuntut ilmu. Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayat ta'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu. Siapa yang pergi ke masjid tidak dia menginginkan kecuali untuk mempelajari ilmu, kebaikan atau mengajarkan ilmu, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji yang sempurna hajinya. Bukan maksudnya tidak perlu lagi naik haji, menggantikan haji, tidak. Tetapi ini menunjukkan besarnya pahala datang ke majelis ilmu. Betul sekarang telah ada televisi dakwah, ada buku-buku yang dibaca. Tetapi hadis ini terkait dengan masjid yang didatangi. Maka inilah pahala menghadiri majelis ilmu, mendapatkan pahala haji yang sempurna. Walaupun pas keluar masjid, misalnya usia bapak telah tua, pas sampai di pintu keluar tidak ingat lagi apa tadi yang dibahas ya, maka tetap mendapatkan pahala tersebut. Bahkan kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala ketika mensyarah hadis ini, hatta sekalipun dari rumah kita ke masjid, rupanya sampai di masjid, apa kata panitia? Maaf, kajian dibubarkan, dibatalkan karena ustaznya tidak datang. Tetap mendapatkan pahala haji yang sempurna sebagaimana yang disebutkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.